wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Shani Syaputra di Shani Syaputra Channel. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, and share ke semua sosial media kamu supaya teman-temanmu juga tahu manfaat dari video ini. Oke, baik. Sesuai dengan judul yang ada di video ini, nah kita akan bahas satu persatu. Sebagaimana kita ketahui, pelajaran matematika itu adalah pelajaran yang dianggap membosankan, menakutkan, ataupun yang biasanya guru-gurunya itu killer, ataupun sebenarnya saya juga guru matematika dan menurut saya sebenarnya matematika itu adalah pelajaran yang menarik. Dan kalau dibilang guru killer, saya bukan termasuk guru-guru yang killer, malah saya lebih suka di dalam kelas itu adalah suasana yang santai, tapi siswa fokus, dan kita juga sering kadang menggunakan ice breaking ataupun candaan-candaan kecil yang bersifat positif, ya. Jadi di sini kita akan membahas ada beberapa hal yang mungkin akan membuatmu menyukai pelajaran matematika. Oke, yang pertama adalah matematika itu adalah ratunya ilmu. Kenapa saya bilang ratunya ilmu? Karena yang namanya pelajaran matematika itu adalah pelajaran yang mungkin semuanya itu ada di semua pelajaran lain. Contoh misalnya penurunan rumus fisika, penurunan rumus kimia, ataupun di pelajaran bahasa Indonesia juga mungkin ada matematika. Contohnya rumus menghitung kecepatan membaca. Ya, yang guru-guru bahasa Indonesia tolong komen dong, benar nggak yang saya bilang? Nah, di situ juga ada yang namanya kita menggunakan matematika. Jadi kalau kamu menguasai matematika, sudah pasti kamu bisa menguasai pelajaran yang lain. Tetapi saya di sini menggarisbawahi, kamu menguasai pelajarannya itu tidak 100%, tapi setidaknya kamu bisa mengetahui dan memahaminya dengan baik. Oke? Yang kedua, matematika itu akan melatih kamu untuk bersikap jujur. Nah, karena kenapa? Nah, di dalam matematika itu kamu pernah nggak terpikir kamu mengerjakan satu buah soal. Nah, ketika kamu misalnya salah tanda ataupun salah operasi perkalian yang harusnya pembagian ataupun yang biasanya ada sama dengan, kamu lupa mencantumkannya, otomatis kamu tidak akan mendapatkan hasil. Nah, seperti itu juga lah di proses kehidupan. Ketika kamu menyembunyikan sesuatu yang harusnya itu diungkapkan atau dikatakan, maka kamu tidak akan mendapatkan kejujuran. Nah, otomatis itu makanya di dalam matematika kita harus mengerjakan soal itu secara sistematis atau secara berurutan. Kalau memang ada operasinya, kita wajib mencantumkannya. Jadi tidak boleh ada yang ditutup-tutupi ataupun tidak ada boleh yang disembunyikan. Harus diungkapkan keseluruhan secara jujur. Nah, itulah sebenarnya makna dari ketika kalian mengerjakan sebuah soal pada matematika. Kemudian yang ketiga, adalah hal yang membuatmu akan tertarik dengan matematika adalah matematika itu adalah menumbuhkan kreativitas kamu. Kenapa? Nah, di dalam matematika itu sendiri ketika kamu mengerjakan soal, di sana kamu tidak harus terfokus menyelesaikan soal tersebut hanya menggunakan benar, satu rumus. Nah, sebuah pepatah yang pernah kalian dengar, tidak satu jalan ke that's why, exactly, okay? Tidak satu jalan ke Roma. Karena kenapa? Di dalam menyelesaikan matematika itu, kamu menggunakan cara lain pun ataupun kamu memiliki penemuan baru untuk menyelesaikan soal itu tetap diakui, asalkan sesuai dengan cara penyampaian atau cara penyelesaian yang kamu buat. Nah, jadi kamu bebas menggunakan kreativitasmu dalam menyelesaikan berbagai soal di dalam matematika. Kemudian yang keempat, matematika itu masih akan kamu temui di dalam melamar pekerjaan. That's why, okay? Jadi jangan pernah yang namanya tidak tertarik dengan matematika. Matematika itu sebenarnya tidak seburuk yang kalian pikirkan. Kalau kalian misalnya belajarnya fokus, santai, kemudian kamu mencari tahu, sebenarnya matematika itu menyenangkan. Sebenarnya sama aja dengan pelajaran lain. Kalau misalnya niat kamunya itu sudah tidak ada, ya otomatis kamu tidak akan bisa untuk mencintai suatu pelajaran atau apapun itu di dalam hidup kamu.
Nah, jadi kenapa saya bilang matematika itu ditemui dalam pekerjaan? Ya, benar. Ketika kamu wawancara, biasanya itu kamu akan dihadapkan pada sebuah tes potensi akademik atau TVA, atau misalnya kamu mencoba melamar di bank, mencoba melamar misalnya CPNS, CPNS, polisi, itu tes awalnya itu pasti ada yang namanya tes tertulis, ataupun kamu mengikuti sekolah perpajakan itu ada namanya tes tertulis, dan biasanya tes tertulisnya itu adalah mengandung tes-tes yang berbau matematika. Jadi kalau kamu tidak tertarik, ya otomatis jangan berharap kalau kamu itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang kamu harapkan. Jadi mulai sekarang tertariklah dengan yang namanya matematika. Oke? Hal yang keempat adalah matematika itu sebenarnya adalah ilmu yang sangat dibutuhkan oleh semua orang. Bagaimana mungkin secara konsep dasar, kalau misalnya orang yang ingin berjualan ataupun membuka usaha, kalau misalnya dia tidak bisa menghitung atau menjumlah atau mengalihkan saja, itu sudah sangat berat. Atau misalnya orang yang sama sekali tidak pandai berhitung. Nah, bagaimana dia mau jualan? Bagaimana dia mau berusaha? Bagaimana dia misalnya memikirkan pendapatan atau kerugian yang dia peroleh dari usahanya? Jadi dengan matematika kamu akan terbantu untuk bisa menjalankan usahamu dengan lebih baik. Atau biasanya juga matematika itu bisa dikaitkan dalam perdagangan adalah ilmu ekonomi. Nah, matematika juga ada di sana. Di fisika juga ada, di kimia juga ada, dan di pelajaran lain juga ada. Semua ada, makanya dikatakan ratunya ilmu. Jadi kamu tidak boleh mengatakan bahwa matematika itu adalah pelajaran yang tidak menarik. Justru itu sangat menarik dan memiliki banyak sekali kelebihan. Dan mungkin pelajaran lain juga begitu, punya karakternya dan kelebihan masing-masing. Oke? Kemudian yang terakhir adalah hal yang membuatmu akan tertarik dengan matematika adalah dari segi filsafat. Oke? Kamu pernah mendengar istilah kalau misalnya 0 dibagi 1 sama dengan 0, kemudian 1 dibagi 0 sama dengan tak terdefinisi. Nah, ini pernah saya berbicara dengan abang kelas seorang mahasiswa dari Universitas UIN Sumatera Utara yang ada di Medan. Dia pernah berbicara tentang filsafat matematika. Bagaimana maksudnya 0 dibagi 1 sama dengan 0. Kemudian 1 dibagi 0. Jadi 0 dibagi 1 itu sama dengan 0 itu anggaplah itu adalah Tuhan. Kemudian 1 itu adalah manusia. Ketika Tuhan membagikan sesuatu kepada manusia, nah ketika Tuhan membagikan sesuatu kepada manusia, manusia itu tidak bisa membalasnya, ya. Kemudian kalau misalnya 1 dibagi 0, nah ketika manusia beribadah sebagus apapun yang diberikannya kepada Tuhannya ataupun kepada Allah, dia tidak akan bisa membalas semua yang diberikan Allah kepadanya. Nah, itulah maknanya tadi, makna filsafat dari 0 dibagi 1 dan 1 dibagi 0. Jadi 0 itu anggap sebagai Tuhan, 1 itu dianggap sebagai manusia. Jadi ketika Tuhan memberikan sesuatu kepada manusia, itu artinya 0, berarti dia tidak akan bisa mampu membalas apa yang diberikan Tuhan kepadanya, misalnya kesehatan, rezeki, atau apapun itu. Dia sebagai seorang manusia, kita hanya patut untuk bersyukur, dan kita tidak bisa membalas 100% apa yang diberikan Allah kepada kita, karena kita juga memiliki sifat keterbatasan. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian mungkin ada yang ingin menambahkan hal-hal lainnya yang mungkin untuk para guru-guru matematika di luar sana, mungkin ada yang ingin menambahkan hal apa saja sih yang mungkin bisa membuat siswa kita lebih tertarik dengan pelajaran matematika, atau hal apa saja sih yang bisa membuat seseorang itu lebih menyukai pelajaran matematika. Mungkin guru-guru yang ada, khususnya guru-guru matematika yang ada di seluruh Indonesia ini, mungkin bisa kolom komentar di channel saya. Silakan komen di video kali ini, ataupun kalau misalnya kalian memiliki ide-ide konten apa yang ingin saya buat untuk selanjutnya, nah
bisa kalian komen di kolom komentar, atau bisa kunjungi Instagram saya dan juga Facebook saya. Nanti akan saya balas satu persatu. Oke? Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan selebihnya saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya ke channel saya, dan semoga mudah-mudahan saya lebih semangat untuk membuat video-video bermanfaat lainnya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ASN.